Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bray? Hari ini kita dikagetkan sama satu peristiwa. Ada dari YouTube-nya YouTube M namanya. Dia mengupload satu peristiwa seorang wanita yang melaporkan ke Barreskrim yang katanya ya, ini menyangkut seorang pejabat tinggi di negeri ini, dan ini adalah skandal yang cukup heboh karena mempunyai hubungan khusus. Jadi ini apakah menjadi satu bola panas yang sangat panas dipegang, atau ini hanya jadi berita yang semilir angin, atau ini menjadi satu gosip, hanya gosip. Nah, ini gue dapat videonya, ada juga nanti beberapa berita itu dari keuangan.com dan berita yang beberapa lainnya yang gue baca. Katanya ini menyangkut seorang pejabat tinggi berinisial AH. Apakah benar atau tidak? Mungkin nanti dari Law Justice akan menginvestigasi hal ini. Oke, kita simak beritanya. Kita simak apakah hal ini menjadi bola panas. Oke? Tetap salam persuasi, salam demokrasi, salam keadilan, tetap jaga persatuan Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini WhatsApp ya. Terus karena ini tidak saya terima 10 malam, jam 10 malam. Besok paginya saya tanya, ini ada apa, kok saya diancam begini? Beliau bilang tolong jangan ditagi beliau kan. Makanya saya nurut. Oh ya udah, saya nggak jawab gitu kan. Nah jadi pegangin. Iya, terima kasih. Ini kata-katanya kan menakutkan ya. Saya sih perempuan takut denger ini. Baca ini sih saya takut banget. Saya sih benar-benar trauma kan waktu baca ini, tapi saya belum bilang ke suami saya karena saya juga takut kan sama suami saya kan. Jelasinnya bagaimana. Saya diemin dulu, tapi ini terus-terusan. Di 2013 ini terus-terusan sampai bulan Agustus nih kalau nggak salah ya, terus. Kayaknya banyak. Udah pernah belum disekap mulut lo pakai tikus katanya gitu kan. Saya nggak diangkat waktu itu nomor handphonenya, saya agak lupa karena kejadiannya udah lama. Terus suami saya kirim surat itu ke beliau sama ke ketua umum partai Golkar pada saat itu. Setelah itu si AH itu telepon suami saya, dia minta maaf. Terus dia bilang, suami saya tanya, ini kamu betul apa benar ini yang istri kamu bilang bahwa saya tuh mengejar-ngejar Anda? Apa benar itu tuduhannya? Saya mau tahu karena saya nggak tahu apa-apa di sini, kata suami saya. Terus si AH jawab, itu tidak benar semuanya. Itu semua tidak benar. Apa benar istri saya menggoda Bapak? Tidak benar. Semuanya yang difitnahin ini nggak ada yang benar, nggak ada, kata AH. Jadi ini ancaman ini apa? Ini ancaman cuma emosional saja pada saat itu. Harap dimaklum lah istilahnya gitu. Terus kata suami saya, kalau memang betul begitu, tolong Bapak buat surat pernyataan bahwasanya yang Bapak bilang itu tadi, yang ini sifatnya cuma emosional, yang juga ini tuh kayak ini tuh nggak benar semuanya. Tolong dibuat di satu surat pernyataan. Oh iya, maksudnya ini aslinya ya. Ini saya kasih tahu aslinya. Nah, aslinya ini pakai Inggris karena suami saya kan komunikasinya Inggris waktu itu. Suami saya tuh terlalu berlebihan gitu, Ini kan cuma catfight. Ya, udah. Oke, bisa dijelasin Bang, bagaimana itu dari kamu? Kalau bisa dimulai. Nah, sebentar. Udah nggak? Dari sebagai kuasa hukumnya Ibu Rifa Handayani ingin melakukan. Ibu Rifa Handayani. Rifa. Ya, Rifa Handayani
Dalam hal ini kami melakukan laporan pengaduan kepada Bapak Kepolisian Republik Indonesia atas intimidasi dan pengancaman yang dialamatkan kepada klien kami melalui media sosial. Terus selanjutnya kami sudah mendapatkan tanda terimanya sendiri seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dijelaskan oleh klien kami. Yang turun dulu. Terhadap saudara AH dan saudari YA, karena saya telah diteror, saya telah diancam, dan saya merasa terintimidasi. Ancaman-ancaman itu semua melalui media sosial, melalui media elektronik, WhatsApp. Dan karena perihal tersebut, saya itu merasa jiwa saya sangat terancam. Saya tertekan dan saya sangat merasa terhina. Diduga perbuatan-perbuatan itu dilakukan oleh AH dan YA. Maka dari itu saya meminta perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang berwajib. Terima kasih. Ya. Penyebabnya apa, Pak? Media sosialnya apa? Twitter atau Dulu Instagram? Pat. Oh, Pet, ya. Udah lama ya? Udah Tahun berapa? pertengahan 2013. Dugaan inisial tersebut bisa lebih detailkan? Itu awal mula kenapa akhirnya ada ancaman gitu, teror gitu gimana? Saya juga tidak tahu. Jadi nanti bisa ditanyakan langsung ke saudara AH, kenapa adanya ancaman itu tuh kenapa? Karena menurut saya hubungan saya dengan beliau itu baik-baik saja gitu. Jadi saya juga kaget kenapa ada ancaman itu. Nanti bisa ditanyakan langsung. Apakah Ibu dari kader partai atau gimana? Enggak, saya nggak ada hubungannya sama kader partai. Saya nggak pernah ikut politik. Saya cuma ibu biasa. Iya. Ibu. Jadi klien kami bukan afiliasinya. Kok bisa kenal dengan apa dengan dia? Boleh jelaskan? Kenal dengan siapa? Kok bisa kenal? Iya, 2012 akhir. Oke. Perkenalan biasa, bukan nggak ada agenda. Tempat umum yang memang ada acara di situ ya kenal biasa. Di mana persisnya? Di Ancol waktu itu. Oke. Waktu itu ada konser Jennifer Lopez 2012. Oh. Jadi saya kenal. Ya, yang minta nomor PIN BBM saya duluan beliau. Yang minta nomor telepon saya duluan juga beliau. Yang menelpon saya duluan juga beliau. Jadi ya saya memang berhubungan Berarti berhubungan ini ya, apa hati emosional gitu ya? Awalnya sih berhubungan biasa, tapi ya lama-lama karena saya juga sering ngobrol gitu. Jadi ya layaknya orang dewasa berhubungan, jadi ya ada hubungan perasaan. Ya kalau nggak ada perasaan ya kita nggak mungkin intens kan ngobrolnya. Saat itu beliau belum jadi pejabat negara atau ketua partai, tapi Saya pun waktu itu nggak tahu dia siapa. Saya tuh nggak tahu dia siapa, nggak tahu dia posisinya, kedudukannya di mana pun saya nggak tahu. Saya cuma tahu ya dia memang ada di salah satu partai, tapi saya nggak tahu jabatan, posisi dia apa, nggak tahu. Udah berlangsung berapa lama, Bu, ancaman-ancaman itu? Jadi dari saya berhubungan berhubungan intim ya, berhubungan intens berhubungan itu dari 2013 awal. Baik-baik saja sih hubungannya, nggak pernah. Saya juga kan tinggal di Jepang ya, jadi memang nggak intens ketemu di sini, nggak berhubungan lewat telepon, lewat BBM gitu. Jadi tiba-tiba ada ancaman itu pertengahan 2013 bulan Juni. Nah saya kaget sih. Oh, baru sekarang, Mbak? Kan itu udah lama banget, berapa tahun itu? Bukan baru sekarang, kamu kan tahunya baru sekarang saya ada di sini. Tapi saya prosesnya tuh, proses perjuangannya udah panjang sekali, udah panjang. Jadi dari awal suami saya tahu, itu udah berproses. Tapi kan awalnya prosesnya maunya kekeluargaan baik-baik ya, karena suami saya juga malu kan kalau aib saya juga kebuka kan istrinya. Jadi ya kekeluargaan. Pertamanya suami saya itu menyurati beliau dan juga menyurati pada saat itu Ketua Umum Partai Golkar, karena beliau bernaung di partai itu kan. Suami saya cuma bilang, ini maksudnya apa ancaman-ancaman ini gitu. Tolong dijelaskan sama saya kenapa ada ancaman-ancaman ini. Enggak, dengan ancaman-ancaman, dengan
ancaman ini kan, terus ada lagi ancaman yang lain, banyak ada Zal. Pasti banyak. Ini yang di media